Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak bapak semua yang soleh dan soleha. Insyaallah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan segala aktivitas duniawi kita maupun melaksanakan aktivitas untuk akhirat kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak bapak semuanya yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari yaitu operasi hitung bilangan bulat. Sebelum masuk ke operasi hitung bilangan bulat, ya, Bapak berharap kepada anak-anak Bapak semuanya agar mengulang-ulang, ya, dan melatih diri kembali pada pelajaran yaitu mengurutkan bilangan bulat, ya nak, agar jangan lupa dan agar untuk memudahkan, ya, memahami pelajaran operasi hitung bilangan bulat ini. Baiklah, operasi hitungan bilangan bulat sebenarnya itu ada banyak, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu penjumlahan bilangan bulat. Di dalam penjumlahan bilangan bulat ini bisa, ya, dilakukan dengan berbagai cara. Nah, yang pertama adalah menggunakan pasangan kancing positif dan pasangan kancing negatif. Yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan. Untuk yang pertama, penjumlahan dengan pasangan kancing positif dan kancing negatif, ya, itu ada 2 poin atau 2 hal yang harus anak-anak Bapak ingat semuanya. Apa 2 poin itu? Apa 2 hal penting itu? Yang pertama, ya, jika ada pasangan positif dan pasangan negatif, maka ia bisa dibilang, ya, atau nilainya itu sama dengan 0. Tetapi apabila tidak ada pasangan kancing positif dan pasangan kancing negatif, maka ia tidak sama dengan 0. Artinya kita jumlahkan keseluruhan jumlah kancing positif ataupun jumlah kancing negatif. Itu catatan atau poin yang pertama yang harus anak-anak Bapak ingat semuanya. Yang kedua, penjumlahan dengan 0 tidak berarti, maksudnya nilai atau bilangan itu tidak berubah. Contoh, 3 ditambah 0 sama dengan 3, atau 3 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3, atau 3 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3. Artinya setiap bilangan yang ditambah dengan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Paham ya anak-anak Bapak semuanya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke. Di sini ada 4 ditambah dengan minus 2, ya. 4 ditambah dengan minus 2. Ingat, ya, 4 itu adalah angka positif. Maka kita gunakan cara yang pertama, yaitu penjumlahan dengan pasangan kancing positif dan pasangan kancing negatif. Oke, yang pertama 4 itu adalah positif, maka kita buat 4 pasang kancing positif, ya, seperti contoh 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian
ditambah dengan minus 2 ya. Berarti 2 itu minus, maka kita buatlah 2 ya pasang kancing minus ya. 1 2. Nah, kemudian lihat di sebelahnya. Yang 4 ini kita buat sejajar, kita buat horizontal. Yang 2 ini juga kita buat horizontal. Setelah itu baru kita pasangkan ya. Baru kita pasangkan. Nah, perhatikan poin yang pertama ya. Pasangan positif dan negatif menyatakan bilangan 0. Maka 2 pasang kancing positif dan negatif ini nilainya adalah 0 ya. Nilainya adalah 0. Oke. Nah, kemudian lihat ya jumlah sisa atau lihat sisa kancing yang tidak ada pasangan negatifnya ya. Lihat kancing yang tidak ada pasangan negatifnya. Maka yang tidak ada pasangannya adalah positif 2. Jadi 4 ditambah minus 2 sama dengan 2. Oke ya, anak-anak bapak semuanya paham ya. Nah, untuk selanjutnya ya, itu ada minus 5 ditambah dengan 2 ya. Minus 5 ditambah dengan 2. Oke, kita buat yaitu kancing negatif sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Kemudian ditambah dengan 2. 2 itu positif, maka kita buat 2 kancing positif. Setelah itu kita buat 5 kancing negatif itu ya horizontal atau sejajar. Dan 2 positif juga kita buat secara horizontal sejajar. Kemudian caranya sama seperti yang pertama. Kita pasangkan kancing positif dan negatif ya. Ini 0, ini juga 0. Maka lihat berapa jumlah sisa atau sisa kancing yang tidak memiliki pasangan seperti ini. Maka dia ada 3. Maka kita tulis adalah 1 2 3. Maka hasilnya minus 3 ya nak. Jadi minus 5 ditambah 2 ya. Minus 5 ditambah 2 itu sama dengan 3. Oke, itu contoh yang kedua. Oke, berikutnya sudah Bapak buat contoh yang lain ya. Contoh yang lain di sini ada minus 3 ditambah dengan minus 6 ditambah dengan minus 3 sama dengan minus 9. Kenapa bisa minus 9? Perhatikan. Karena di sini tidak ada angka positif, artinya tidak ada angka yang memiliki kancing positif, semuanya negatif. Jadi kalau tidak ada angka yang memiliki kancing positif, maka kita jumlahkan keseluruhannya ya. Kenapa bisa seperti itu? Ingat poin yang pertama ya. Pasangan positif dan negatif menyatakan bilangan itu sama dengan 0. Di soal yang nomor 3 ini ya, di contoh soal nomor 3 ini tidak ada yang berpasangan. Maka kita jumlahkanlah semua kancing negatifnya seperti ini. Jadi minus 6 ditambah minus 3 sama dengan 9 ya. Yang keempat 7 ditambah 1 sama halnya seperti negatif, dia tidak ada yang berpasangan dengan negatif. Kalau ini tidak ada yang berpasangan dengan positif,
maka keseluruhannya juga kita jumlahkan. Kalau di sini negatif, ini dia positif, maka 7 tambah 1 sama dengan 8. Ya anak-anak Bapak semuanya yang soleh dan soleha, bisa dipahami kan dari 4 soal ini. Yang penting, yang intinya adalah ini adalah sarana untuk mempermudah kalian memahami ya penjumlahan bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Ya, tidak hanya menggunakan pasangan kancing positif dan negatif, banyak yang bisa digunakan ya. Salah satu contohnya adalah nih ada potongan-potongan kertas seperti ini ya. Potongan-potongan kertas seperti ini juga bisa kalian buat ya untuk membantu memudahkan kalian memahami ya nak penjumlahan bilangan bulat ya dengan cara yang pertama ini ya. Bisa kelereng, bisa mainan, yang penting adalah kalian mudah ya untuk memahaminya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yaitu penjumlahan dengan garis bilangan. Jadi penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan artinya kita melakukan penjumlahan dua bilangan bulat menggunakan garis bilangan ya. Kalau yang pertama tadi kita menggambarkan atau membuat kancing positif dan kancing negatif. Kalau cara yang B ini atau cara yang kedua ini kita melakukan penjumlahan ya dengan bantuan atau dengan menggunakan garis bilangan. Ya, di sini sudah ada garis bilangannya, ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, dan minus 7. Oke ya. Nah, di dalam garis bilangan ini ya ada beberapa poin yang harus anak-anak Bapak pahami. Ya. Coba kita baca-baca sama-sama. Penjumlahan dengan garis bilangan dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak. Ya, nak, tidak hanya mobil yang bergerak, sepeda motor ataupun jenis-jenis kendaraan yang lain. Oke, tapi kita ambil saja contohnya seperti mobil yang bergerak. Nah, di dalam penjumlahan menggunakan garis bilangan ini melalui ilustrasi mobil yang bergerak ada 4 poin atau 4 catatan yang harus anak-anak Bapak semuanya ingat. Apa yang pertama? Mobil itu awalnya berada di titik 0. Ya, di titik 0 menghadap arah positif. Berarti mobil ini menghadap ke arah kanan 0. Oke. Yang kedua, untuk bilangan positif mobil maju ya. Jika dia menunjukkan angka positif, maka mobilnya maju. Itu maksudnya. Yang ketiga, untuk bilangan negatif ya, untuk bilangan negatif mobilnya mundur. Mobilnya mundur ya, nak. Dan yang terakhir adalah hasil akhir adalah titik akhir mobil. Artinya terakhir mobil berhenti. Oke, itu dia ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Dan anak Bapak sudah ada contohnya, yaitu contohnya adalah yang pertama 6 ya ditambah dengan minus 8. Oke. Di sini sudah ada mobil-mobilan sederhana yang Bapak buat. Nah, pertama lihat
mobil ini berada di titik 0 ya. Mobil ini berada di titik 0. Kemudian mobil ini ada maju 6 langkah karena ada angka 6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Oke. Kemudian perintah soal yang pertama itu yaitu 6 ditambah minus 8. Ingat, kalau angkanya positif mobilnya maju. Jangan lupa ya, kalau angkanya positif mobilnya maju. Kemudian ada perintah soalnya ditambah minus 8. Ingat catatan atau poin yang ketiga. Jika bilangannya negatif, jika angkanya negatif, maka mobilnya mundur. Di situ ada negatif 8, berarti mobilnya mundur 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8. Oke. Nah, inilah titik akhir mobilnya berhenti. Maka di sini dia tidak akan maju lagi dan tidak akan mundur lagi. Maka kita lihat angka titik mobil ini terakhir berhenti di mana? Di minus 2. Nah, ini dia. Maka jawabannya 6 ditambah minus 8 itu hasilnya minus 2. Ya, anak bapak semuanya. Oke. Yang kedua sama saja seperti yang pertama. Bedanya yang kedua ini perintah soalnya adalah minus 4 ditambah dengan minus 2. Yuk perhatikan. Nah, ini mobilnya. Ingat poin yang ketiga, jika bilangannya negatif atau angkanya negatif, maka mobilnya mundur. Di sini yang pertama adalah minus 4, berarti mobilnya mundur ke ya arah kiri 0. Berarti 1 2 3 4. Oke. Kemudian ditambah minus 2. Pak, ditambah kenapa tidak ke kanan? Lihat di sini ditambah minus 2. Kalau tadi dia ditambah 2 baru ke kanan. Karena kan perintah soalnya bukan perintah atau catatan yang dibuat di sini untuk bilangan negatif mobil mundur. Maka ditambah minus 2. Mundurlah dia 2 angka ke belakang. 1 2 ya. Nah, lihat ya, di angka berapa terakhir mobil ini berhenti. Ya, dia tidak akan maju lagi, bahkan dia tidak akan mundur lagi. Nah, titik akhir mobil ini berhenti adalah minus 6. Maka minus 4 ditambah minus 2 hasilnya adalah minus 6. Ya, paham ya anak-anak bapak semuanya? Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk memahami pelajaran yang Bapak sampaikan ini. Oke, untuk bahan latihan anak-anak Bapak yang soleh dan soleha semuanya, ya silahkan dikerjakan latihan 3 ya, nomor 1 A B C D E F dan nomor 2 yaitu A dan B. Nah, untuk nomor 1 cara pengerjaannya yaitu dengan cara pasangan kancing seperti yang Bapak jelaskan yang pertama. Untuk nomor 2 yaitu dengan menggunakan garis bilangan berikut seperti contoh ini ya, sama caranya ya nak, tidak ada bedanya. Yang penting adalah ingat aturannya. Mobil di titik 0 menghadap arah positif. Untuk bilangan positif mobil maju, untuk bilangan negatif mobil mundur ya. Nah, yang pertama juga harus diingat pasangan ya, positif dan negatif menyatakan 0. Yang kedua, penjumlahan dengan 0 tidak berarti, artinya tidak mengubah nilainya. Enak ya, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan ya, kekuatan serta kesabaran untuk menghadapi segala cobaan dan ujian yang Ia berikan dalam hal ini yaitu virus COVID-19
sama-sama kita berdoa agar virus ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti dulu, seperti sedia kalanya. Oke, pesan Bapak kepada anak-anak Bapak adalah tetap lakukan dan tetap laksanakan protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, dan tetap laksanakan sholat 5 waktu, murojaah Quran, tilawah Quran, bahkan hafalan Qurannya, hafalan surah jangan lupa untuk tetap dilaksanakan. Bapak sudahi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.